Halo, selamat malam. Rencana poros perubahan yang digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih menemui ganjalan. Koalisi yang tak kunjung deklarasi itu masih belum menemui kesepakatan siapa sosok bakal calon wakil presiden yang akan diusung untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan tanggal deklarasi pun tak kunjung ditetapkan meski sudah disodorkan Nasdem untuk deklarasi pada Hari Pahlawan. Apakah ini tanda-tanda koalisi perubahan akan bubar di tengah jalan? Bukan main-main, belakangan berhembus kabar operasi dijalankan untuk menarik salah satu anggota partai koalisi bergabung di kekuasaan. Koalisi perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan. Bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Di mana sebuah keputusan itu diputuskan di musyawarah paling tinggi. Salah satu agenda yang ditunggu-tunggu masyarakat ya tentu adalah kapan keputusan tersebut tiba, gitu ya. Meski sudah mengantongi nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tidak kunjung mendeklarasikan koalisi yang digadang-gadang disebut Koalisi Perubahan. Padahal, Nasdem sudah menyodorkan deklarasi koalisi dilakukan pada 10 November 2022 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Namun tampaknya, usulan itu belum disetujui PKS karena harus menunggu keputusan Majelis Syuro PKS terlebih dahulu. Selain itu, ada ganjalan lain dalam koalisi perubahan yang belum disepakati ketiganya. Nama calon wakil presiden yang diusung juga belum menemukan kesepakatan. Demokrat mengusulkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY untuk mendampingi Anies Baswedan. Bahkan AHY menyatakan kesiapan apapun peran dalam koalisi yang akan diberikan, termasuk sebagai calon wakil presiden. Kenapa? Ya saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pun tidak masalah nama AHY masuk dalam nominasi calon wakil presiden. Usai makan siang bersama AHY di restoran kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat Rabu lalu, Surya menyerahkan keputusan cawapres di tangan Anies Baswedan. Tapi konfigurasi kemenangan katanya dengan Mas AHY, berarti gimana? Bisa saja, tapi itulah yang barangkali harus dibatalkan juga kan. Mas AHY menurut Pak Paloh masuk kriteria yang disebutkan Pak Anies? Apanya? Masuk kriteria yang disebutkan oleh Pak Anies? Nah, yang bisa jawabnya Pak Anies. Oke, tadi Pak Paloh bagaimana pandangannya? Ya, udah serahkan pada Pak Anies. Tapi kalau Pak Paloh bersetuju ya? Kalau saya orang tua ini apa yang semuanya yang baik-baik pasti saya restuin. Sementara itu, PKS juga punya jagoannya sendiri yang disodorkan sebagai cawapres. Nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan yang diusulkan ke koalisi. Keputusan itu didasarkan pada musyawarah Majelis Syuro yang memilih 1 dari 5 nama kader yang dipertimbangkan. Aher, mantan Gubernur Jawa Barat itu biasa disapa, diagendakan bertemu Anies Baswedan pada Minggu 30 Oktober 2022. Pertemuan dilakukan dalam acara yang digelar DPP PKS dan keduanya juga hadir sebagai pembicara di acara tersebut. Melihat Demokrat dan PKS yang sama-sama menyodorkan nama pendamping Anies, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut ketiga partai poros perubahan itu dalam posisi saling mengunci dan saling membutuhkan. Apalagi dengan modal perolehan kursi yang tidak jauh beda, Demokrat dan PKS sama-sama merasa berhak untuk mengusulkan jagoannya. Jika semua partai ngotot dengan usulannya masing-masing, Adi mengatakan bukan tidak mungkin rencana koalisi bisa bubar jalan. Di tengah ganjalan pembahasan di poros perubahan, muncul rumor tak sedap yang menerpa koalisi yang belum deklarasi itu.
Dalam cuitannya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menanggapi kabar PKS ditawari 2 menteri untuk menggagalkan rencana koalisi yang mengusung Capres Anies Baswedan. Said menambahkan, ada salah satu pengusaha batubara yang sudah ditugaskan untuk memberikan dana besar agar PKS menarik dukungan. Sontak saja, juru bicara PKS Muhammad Khalid membantah keras. Khalid mengatakan kabar itu hoaks dan fitnah. Ia menegaskan keputusan Majelis Syuro yang menyatakan PKS tetap berada di luar pemerintahan hingga 2024 mendatang. Hingga saat ini, kata Khalid, PKS sedang intens membangun komunikasi di tim kecil untuk menuntaskan poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat. Lantas, apakah Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa melewati ganjalan-ganjalan tersebut atau malah tak kunjung deklarasi dan justru bubar di tengah jalan? Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang elektabilitas Capres dan juga Cawapres di Pilpres 2024 dari 3 lembaga survei. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Rifana. Oke, Mas Adi, kita akan lihat di sini elektabilitas Capres versi lembaga survei dari Parameter Politik Indonesia. Silakan dijelaskan ini adalah berapa teratas nih? 5 teratas ya Mas ya, periode surveinya 5-14 Oktober, berarti ini fresh from the oven, silakan. Ya, kita melakukan survei itu pada bulan Oktober kemarin, persis beberapa hari setelah Anies mendeklarasikan diri sebagai kandidat Capres diusung oleh Nasdem. Dari temuan yang menarik ini sebenarnya adalah ketika jarak dengan Prabowo Subianto antara Anies Baswedan semakin mepet. Dulu kan rentangnya di kisaran angka sekitar 7%. Ini menjelaskan bahwa deklarasi seseorang ketika dia ingin maju di 2024 itu berdampak secara signifikan. Terutama Anies yang tidak punya partai diusung oleh Nasdem, ketika deklarasi ada respon positif. Terutama mereka yang selama ini belum menentukan pilihan politik, secara perlahan itu sudah mulai bergerak ke Anies. Nah, kita juga tidak pernah tahu Ganjar misalnya nanti kalau deklarasi apakah elektabilitasnya naik atau justru sebaliknya. Ini tentu akan diuji nanti kalau ada deklarasi-deklarasi lanjutan. Jadi setelah Anies Baswedan mendeklarasikan ataupun dideklarasikan oleh Partai Nasdem, ini angka elektoralnya naik dan semakin mendekati ataupun menempel Prabowo Subianto. Jadi bedanya hanya sekitar 1%-an kurang ya Mas ya? Kurang lebih berarti sekitar berapa kenaikannya nih kalau dari survei PPE yang sebelumnya? Sebelum dideklarasikan dengan setelah dideklarasikan, berapa kenaikan elektoralnya? 3, 4, atau 5%? Kalau dilihat survei kita yang kita rilis secara terbuka pada bulan Juli lalu, Nana, sampai saat ini Anies itu kisaran naiknya di kisaran angka sekitar 3%. Jadi setelah deklarasi Nasdem naiknya 3%. Betul, 3% itu suara yang cukup signifikan karena banyak orang, banyak tokoh yang sebenarnya sudah lama mendeklarasikan diri ingin maju, elektabilitasnya masih 0,0%. Itu yang terjadi pada elit-elit partai dalam beberapa simulasi, misalnya 14 nama dan 10 nama. Nah, data ini sebenarnya tetap mengkonfirmasi bahwa Ganjar teratas, kemudian Prabowo Subianto, kemudian Anies itu sebagai orang yang selalu masuk dalam top 3. Cuman bedanya saat ini adalah misalnya Anies relatif naik, mendekati Prabowo Subianto, dan Ganjar juga naik meski tidak terlampau sesignifikan Anies. Karena tidak ada momentum deklarasi politik itu. Nah, beda ceritanya mungkin nanti kalau kemudian Ganjar misalnya dapat tiket partai, kemudian mendeklarasikan diri. Nanti akan kita uji sejauh mana tingkat kenaikan elektabilitasnya itu. Ini setelah Prabowo Subianto deklarasi menjadi Capres bersama dengan PKB, meskipun belum pasti ya, tapi Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto, angkanya tidak mengalami kenaikan. Beda dengan Anies Baswedan. Ini yang saya kira bahwa Prabowo Subianto itu tidak ada yang something surprise. Jadi mendengar Prabowo Subianto deklarasi Capres, ini yang kesekian kalinya. Jadi publik itu tidak terlampau menganggap ini suatu hal yang luar biasa, yang membuat pemilih itu menganggap sebagai pilihan yang kemudian ramai. Bahkan kalau kita mendengar pembicaraan kita di survei ataupun di media dan media sosial, sekarang saat ini membicarakan seakan-akan head to head di 2024 itu antara Ganjar dengan Anies Baswedan. Jadi Prabowo Subianto itu relatif cenderung tidak terlampau dihitung
dalam kontes politik elektoral di 2024 karena sudah dianggap terlampau sering. Karena terlalu sering mendeklarasikan dan ikut dalam kontestasi, jadi tidak ada elemen of surprise. Makanya angkanya segitu-segitu saja meskipun betul, sudah termasuk misalnya diri. nama AHY. Oke. Nah, kita dengar AHY sejak 2017 itu selalu diproyeksikan sebagai kandidat capres. Ataupun misalnya kalau kita mendengar Muhaimin Iskandar, Pak Erlangga Hartarto ataupun Mbak Puan misalnya, sejak lama dideklarasikan sebagai kandidat yang ingin maju. Kalaupun toh ada deklarasi, rasa-rasanya ya respon publik tidak sehebah misalnya kemudian melihat Anies ataupun Ganjar Pranowo. Baik. Orang yang dianggap tidak terlampau dekat dengan partai politik. Oke. Ini elektabilitas calon presiden di mana Anies Baswedan mengalami peningkatan elektoral sekitar 3% setelah mendeklarasikan diri sebagai capres ataupun didukung oleh baru Partai Nasdem. Nah, bagaimana dengan elektabilitas calon wakil presiden? Karena kalau melihat dari elektoral 3 tokoh ini, Ganjar, Prabowo dan juga Anies, angkanya ini stagnan saja, nggak begitu banyak kenaikannya, Mas. Sehingga kalau menurut Mas Adi, apakah betul bahwa kartu cawapres ini hidup? Kartu cawapres hidup nggak, Mas? Kita lihat slide berikutnya. Kita lihat slide elektabilitas calon wakil presiden versinya PPI juga, Parameter Politik Indonesia. Kartu cawapres hidup nggak, Mas? Ketika capres-capresnya itu angkanya tidak menembus sampai 40-50%. Ya, kalau melihat data-data statistik misalnya Ganjar Pranowo hanya 31%, Prabowo Subianto 21%, kemudian Anies 20% dan yang lain di bawah 10%, itu menunjukkan bahwa posisi cawapres adalah kunci di 2024 yang akan datang. Salah pilih cawapres itu akan menjadi kiamat sehari di tanggal 14 Februari 2024. Itulah yang saya kira bahwa kenapa belakangan ini justru yang ramai yang menjadi pembicaraan dan dinamika politiknya pada level cawapres. Termasuk misalnya koalisi PKS, Demokrat dan Nasdem, itu yang ramai soal siapa cawapres yang bisa mendampingi Anies. Bukan lagi siapa capresnya. Rasa-rasanya kalau capres itu udah dikunci oleh top 3 yang kemudian ada Ganjar, ada Prabowo dan ada Sandi itu. Oke, untuk cawapresnya siapa yang paling tinggi ini, silakan Mas. Nah, kalau dilihat dari per bulan Oktober yang kita lakukan di bulan ini, di awal-awal itu Sandi kemudian rebound. Dia kan waktu bulan Juli agak sedikit menurun karena tidak ada momentum politik yang kemudian membuat Sandi naik. Di bulan Oktober ini Sandi kembali naik, kemudian disusul Ganjar. Ada Ridwan Kamil yang bulan Juli itu sebenarnya cukup kuat, dia melampaui nama-nama yang lain. Di bulan Oktober ini momentum Ridwan Kamil disalip lagi oleh Sandiaga Uno. Kemudian ada AHY, ada Anies dan seterusnya. Kalau melihat rata-rata ini, nama Ganjar misalnya ataupun nama Anies itu bukan hanya fashionnya soal capres, tapi juga dinominasikan oleh publik sebagai orang yang juga layak untuk menjadi nomor 2. Artinya tiket capres kalau tidak dapat, maka orang masih bisa lah kartunya hidup untuk menjadi cawapres. Ini tentu tidak terlepas dari elektabilitas yang mereka punya saat ini cukup signifikan, Rifana. Ini menarik sekali bahwa Muhaimin Iskandar di 1,3, tapi Ketua Umum Golkar nggak ada ya. Tapi Puan Maharani di angka 2,1, Erick Thohir cukup tinggi 2,4. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, elektabilitas calon wakil presiden minus Ganjar Pranowo, Anies dan juga Prabowo, berarti Sandi, kemudian RK, Ridwan Kamil, AHY, Erick Thohir, Puan, Andika dan juga Muhaimin. Itu yang masuk mungkin top 5-nya ya Mas ya, versi PPI betul. Calon wakil presiden. Kenapa misalnya tidak ada nama Pak Erlangga Hartarto? Karena sejak awal Pak Erlangga itu mendeklarasikan dia sebagai capres. Dan itu harga mati. Jadi publik tidak mengkonfirmasi Pak Erlangga itu jadi orang nomor 2. Nah, di antara data-data ini sebenarnya yang selalu berulang-ulang masuk cawapres favorit itu ya Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian ada siapa namanya AHY, ada Erick Thohir, ada Puan, Andika Perkasa. Puan bisa mereplika dua hal itu, dia bisa capres dan juga cawapres. Karena posisinya sebagai orang penting di PDIP kan. Baik, kita lihat survei yang lain. Ini elektabilitas cawapres tadi versi PPI, tapi ada juga elektabilitas cawapres versinya mana nih? Versi Litbang Kompas. Ini kita bandingkan ya Mas ya, sumbernya Mas Adi dengan sumbernya Litbang Kompas. Agak mirip juga ya, Ridwan Kamil tapi nomor 1 dia 11,5, kemudian Sandi 10,6. Jadi memang tipis sekali antara Ridwan Kamil dengan Sandi. AHY juga di 6,6. Berikutnya kita lihat versi Populi. Populi juga merilis survei mirip sekali, Ridwan Kamil 17,1, kemudian Sandi 15,8, AHY cukup tinggi di Populi 12,3. Artinya memang yang menjadi calon wakil presiden ataupun tokoh yang memiliki elektoral cukup tinggi menjadi cawapres adalah nama-nama seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan juga Agus Harimurti Yudhoyono. Hanya di top 3 itu saja ya Mas ya? Ya, saya kira persis. Jadi survei misalnya Populit, teman-teman Kompas dan Parameter itu rentang waktunya kan nggak terlampau berjauhan.
Kita ini baru Oktober ini melakukan survei Rifana. Kalau nggak keliru Kompas bulan sebelumnya dan Populi juga bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan depan disurvei lagi mungkin angka-angkanya agak berubah. Tergantung momentum politik yang dilakukan oleh orang yang dinilai punya desain soal siapa yang kira-kira akan menjadi cawapres. Jadi memang nama-namanya nggak jauh-jauh dari ini. Ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, ada AHY gitu ya. Ya di bawah itu mungkin ada Erick Thohir, ada Hovifah dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita tunggu nanti siapa yang akan dipilih oleh tokoh-tokoh menjadi cawapres. Tapi hari ini topiknya adalah kartu cawapresnya untuk pendamping Anies Baswedan. Siapa? Karena PKS mengusulkan nama lain, kemudian Demokrat juga mengusulkan nama lain. Ini belum ketemu titiknya yang disepakati oleh Nasdem, Demokrat dan juga PKS dan juga disepakati oleh Anies Baswedan menjadi calon wakil presidennya ataupun pendampingnya. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tampaknya belum mencapai titik temu. Ketiga partai tak kunjung mengucap kata sepakat dan masih berkutat pada posisi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Belum lagi ancaman dan godaan politik yang datang silih berganti agar Nasdem, Demokrat dan PKS gagal berkoalisi. Apakah langkah koalisi perubahan Anies Baswedan akan solid atau justru terancam bubar jalan? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa satu persatu. Dari yang paling kanan ada Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam Bang Khalid. Selamat malam Mbak Rifan. Oke, ada juga Kepala Bakromstra Partai Demokrat Bang Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Bang Zaki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir turun langsung ya Bakromstra ya. Ada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Selamat malam Bang Willy. Malam. Dan kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Dan malam ini seperti biasanya bergabung juga teman-teman mahasiswa dari Senat Mahasiswa Universitas Mustopo. Teman-teman mahasiswa sudah bergabung? Oke, selamat malam teman-teman. Nanti teman-teman bisa melontarkan pertanyaan ataupun mengungkapkan pendapatnya soal situasi politik terutama tentang rencana koalisi perubahan yang akan mengusung Anies Baswedan ini betul-betul jadi atau cuman gimmick politik saja, saya nggak tahu. Saya akan langsung bertanya ke Bang Willy. Bang Willy, Nasdem, Demokrat, PKS sudah membentuk tim kecil. Sudah ketemu terus, foto-foto disebar ke media tapi belum ada tanda-tanda jadi ikatan koalisinya. Masalahnya di mana sih Bang Willy? Nggak ada masalah sih. Oke, jadi nggak ada masalah? Oke, kalau nggak ada masalah kenapa nggak langsung deklarasi aja? Kalau bicara deklarasi itu kan bicara strategi. Tentu nggak mungkin semua kita umbar ke publik. Ya, tentu ada. Seperti hari ini kita undang Nana kan bicara political show. Ya. Di politik tentu elemen of surprise itu menjadi suatu hal yang niscaya. Yang paling penting dari ketiga partai ini yang menjadi benang merahnya adalah simbolisasi Anies Baswedan sebagai figur perubahan. Itu yang kemudian kami mencoba menjadi bridging dari emosi dan aspirasi publik yang meletup-letup itu untuk kemudian dikanalisasi. Nah, bahwasanya kami sejauh ini tentu tidak ingin kawin paksa. Ini kan bukan suatu hal yang diteror gitu ya, disuruh buk gitu ya. Tidak, ini kan datang atas dasar kesadaran, panggilan jiwa gitu ya. Itu yang membedakan kami dengan yang lain-lain gitu. Yang lain-lain kan kawin paksa juga. Sampai sekarang belum ada juga capresnya. Siapa yang kawin paksa yang lain? Silakan nanti Mas Adi yang bahas. Jadi ada koalisi kawin paksa, nanti saya mau tanya sama Mas Adi. Proses ini datang benar-benar dari sebuah kesadaran kolektif untuk kemudian kami ingin benar-benar membahas suatu hal yang mulai dari hal-hal yang elementer. Platform perjuangan bersama. Platform perubahan seperti apa yang kita inginkan. Tadi bahkan kami di UGM ya, saya, Pak Sohibul, Pak Beni ya, kami melibatkan forum guru besar 2045 untuk merumuskan sebuah platform perjuangan Mas Anies ya. Yang kedua, bicara tentang siapa cawapres yang akan mendampingi. Yang ketiga, timing tentunya. Jadi terkait dengan cawapres kami sudah bersepakat tentang kriteria sejauh ini ya. Kriterianya tentu yang pertama memiliki daya ungkit. Yang kedua tentu mampu menyulitkan partai. Yang ketiga
tentu memiliki kapasitas yang komplementari dengan capres sendiri. Nah, masalah timing ini kita lagi mencari momentum yang bukan mencari momentum bisa kita create. Kami lagi lihat hilal. Jadi lagi menunggu kira-kira waktu yang tepat kapan, petunjuk dari ilahi gitu. Mau pengen bilang begitu. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada yang deadlock begitu. Anda yakin ya? Ya kalau terjadi ketegangan itu kalau bagi kami sebuah goncangan di dalam cangkir saja. Jadi kami bisa selesaikan ketika itu sudah ditenggak. Gitu. Oke, Bang Willy, kita dengar info bahwa ada perbedaan pandangan soal konsep pengumuman koalisi. Partai Nasdem menginginkan bahwa koalisi diumumkan saja dulu barengan 3 partai dan juga capres. Cawapresnya nanti belakangan saja kalau bisa mendekati pendaftaran. Sementara Demokrat menginginkan sebaliknya harus diumumkannya bersamaan 3 partai, koalisi, kemudian capres dan juga cawapres. Betul seperti itu? Ada perbedaan pandangan soal itu? Soal konsep pengumuman koalisi? Di dalam diri manusia antara pikiran dan hatinya kadang-kadang beda. Antara pikiran sama langkahnya itu juga berbeda. Nah, apalagi kami... Itu dijawab dulu, benar nggak ada perbedaan pandangan soal pengumuman konsep koalisi? Gini, perbedaan masing-masing memiliki offering ya. Nasdem dalam hal ini memiliki offering tanggal. Demokrat dan PKS memiliki offering wakil. Nasdem nggak punya. Jadi tentu dari beberapa proses itu kami harus menarik benang merah ya. Nah ini yang terus kami matangkan. Memang Nasdem mengusulkan 10 November ya, itu dari awal ya. Bahkan sebelumnya itu kami mengusulkan tanggal bulan Oktober bahkan dari awal. Jadi pacarannya udah lama nah. Baru aja lama tapi belum akad-akad ya. Bukan, ini foto itu karena orang daripada bertanya-tanya, Mas Khalid bilang udah Bang bocorin aja lah fotonya nih gitu. Kita bocorin jadi pada pacarannya sudah lama, pada pacarannya itu depan ibu bapak lagi. Ini bukan main serong gitu enggak. Gitu. Tapi selain pengumuman tanggal koalisi, masa nggak ada perbedaan konsep pengumuman? Oh gini, benar bahwasanya teman-teman di Demokrat waktu itu mengusulkan ya kenapa tidak barengan semuanya? Satu paket gitu ya? Satu paket. Nah teman-teman PKS itu kenapa nggak akhir tahun gitu ya. Nah ini tentu suatu hal yang normal ya. Karena masing-masing tentu memiliki bacaan ya. Ada yang kemudian sholat hajat dulu. Kenapa Nasdem nggak mau barengan satu paket? Mau saja. Mau saja. Kami sudah, kalau sudah itu kan yang penting hajatnya berjalan dengan baik. Jadi tentu ada yang terkurang, ada yang terlebih, itu hal yang lumrah saja bagi kita hidup berkeluarga gitu ya. Ini dicatat loh kalau misalnya Nasdem udah mau satu paket diumumkan ya. Bukan jadi nanti kalau pengumumannya nggak satu paket susah. Bukan masalah satu paket, masalah kapan momentumnya. Kalau kapan tanggal itu kan menunggu hilal, tapi konsep pengumumannya. Bagi Nasdem sekali lagi, yang penting adalah capresnya dulu. Nah, masalah cawapres tentu kita harus melihat siapa yang akan menjadi lawan tanding. Itu sebuah pilihan yang kemudian terus-menerus kami dalami. Jadi dilihat dulu lawannya kira-kira pasangannya siapa, baru nanti menentukan cawapresnya. Karena cawapres kalau tadi menurut Mas Adi itu kartunya hidup. Dalam pemilihan cawapres itu akan menentukan pemenangan pilpres, begitu? Kita selalu ikut saran dan advice-nya Mas Adi. Oke. Saya mau tanya ke Bang Zaky. Bang Zaky ini tadi udah diakuin sama Bang Willy. Kalau Nasdem berpikir bahwa jangan diumumkan sekaligus satu paket, lebih baik capresnya dulu dan juga koalisi sambil menunggu lawan itu siapa pasangannya. Jadi bisa ambil strategi. Kenapa Demokrat pengennya barengan diumumkan satu paket karena takut dihianati seperti 2019 dengan Partai Gerindra? Saya langsung sebut aja. Saya langsung sebut aja karena pada saat itu Bang Andi Arief menulis di Twitternya di malam pengumumannya Pak Prabowo dengan Pak Sandi takut dihianati ya? Kalau kami ini berbeda ya, 2019 dengan 2022. Karena kami bertiga ini sejak awal atas dasar kebersamaan, kesetaraan gitu. Bertiga ini saling terbuka komunikasinya, saling menghormati. Dan hampir setiap minggu udah ketemu sebenarnya. Tadi lagi-lagi pacarnya udah lama ini. Hanya memang tidak kita umbar ke publik. Hanya minggu lalu kan lagi rame-rame ya kita umbar lah sekali ya Bang Khalid ya. Bang Willy itu kan. Nah sehingga sebenarnya kalau kita bicara mengenai apakah ini harus tanggal berapa, ataukah ini koalisi dulu, ataukah capres dulu, ataukah kemudian harus ada capres-cawapres, ini kan masing-masing kita kan punya perhitungan gitu loh, punya bacaan tadi, pertimbangan di Nasdem misalnya Pak Surapalo Ketua Umum sebagai seorang kingmaker dengan timnya kan juga punya pengalaman nih 2004, 2014, nah begitu juga di Demokrat ya ada Pak SBY, kemudian juga ada Mas AHY dan tim kan punya pengalaman nih kita semua. Betapa yang namanya momentum itu menjadi sangat penting. Apalagi
kita ini kan akan menghadapi, ya mohon maaf, ini giant ini. Ya kan? Giant ini siapa maksudnya? Kekuatan status quo gitu, ya, yang Giant ingin itu mempertahankan perubahan, yang ingin mempertahankan kekuasaan saat ini. Sedangkan kami ini kan bertiga kan berjuang untuk perubahan dan perbaikan, continuity and change ya, gitu ya kan. Nah, sehingga kami mesti hitung benar gitu loh. Jangan sampai ada faktor yang terlewat ya, yang bisa berakibat pada kami kan ingin menang. Bukan hanya ingin bersama ya. Kami bertiga ini ingin menang, bukan hanya ingin bersama. Pertanyaan saya belum dijawab. Kenapa Demokrat pengen dengan konsep pengumumannya satu paket diumumkan semua? Itu kan salah satu opsi. Jadi nggak harga mati ya kalau cawapresnya nggak diumumkan duluan? Bukan begitu konteksnya gitu. Tetapi bahwa kami bertiga ini saling menghormati satu sama lain, saling sejajar sehingga apapun keputusan calon mitra koalisi ini itu dibahas bersama, bukan maunya saya begini jadi harus begini, enggak. Tapi pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa? Kenapa Demokrat punya keinginan yang tadi diakui juga oleh Bang Willy harus diumumkan satu paket aja? Apakah karena untuk menghadapi giant-giant yang tadi ada katakan itu harus bersama keluarnya, jadi kalau digebukin bareng gitu maksudnya? Atau ya menyimpan dulu senjata pamungkas sebagai cawapres, tapi belakangan itu kalau menurut pendapatnya Nasdem. Alasan Demokrat kenapa? Kenapa harus satu paket diumumkan semua? Kalau satu paket diumumkan kan juga baik gitu. Karena sejak awal berarti publik bisa melihat, oh ini pasangan perubahan tuh ini ya, berarti benar ini. Ini benar-benar koalisi yang mengusung perubahan gitu. Sehingga harapannya tentu ada daya gentar, ya, daya ledak yang luar biasa. Karena tadi disampaikan oleh Mas Adi, disampaikan oleh Mas Willy bahwa ini kan harus komplementer ini. Harus punya daya ungkit ini. Nah inilah harapan kita bagaimanapun capres dan cawapres ini kita bisa lihat sama-sama, kita bedah sama-sama kriterianya seperti apa. Ya kita inginnya tadi bisa jadi meledak gitu, ya kan. Jadi yang lain juga khawatir nih bahwa kita ini serius nih bertiga. Tetapi lagi-lagi ini adalah kemauan bersama. Apapun nanti yang disepakati bertiga itulah yang akan kami jalani gitu. Tapi ada perasaan takut dihianati nggak? Kalau dihianati dengan siapa saja pasti punya ada. Pacar kan pasti takut dihianati. Ini kan pacaran terus katanya udah lama, masa nggak punya perasaan takut dihianati sama teman koalisinya? Nah inilah bedanya kalau kang bertiga ini komunikasinya lancar. Tapi insecure nggak? Kalau insecure enggak lah. Oh nggak insecure? Enggak insecure kok. Kami ini bertiga komunikasi open soalnya bertiga. Dan semua open table. Jadi misalnya nih ada isu kemarin ya terkait PKS. Ini duduk bareng gitu loh. Bahkan misalnya pada saat Nasdem mau deklarasi 3 Oktober Anies. Itu sehari sebelumnya udah duduk bareng dulu, udah diskusi dulu gitu. Jadi kalau kami ini semua sebelum bergerak melakukan sesuatu, kami bertiga ini saling diskusi dulu. Baik. Mas Adi, saya ingin Anda menganalisa ini baru Demokrat dan juga Nasdem. Karena tadi katanya kenapa harus diumumkan satu paket, karena banyak giant-nya di luar ini kan tiga partai ini menghadapi giant kekuasaan. Padahal Nasdem ini masuk ke dalam lingkaran giant kekuasaan itu loh. Ini kok seolah-olah jadi menghadapi lingkaran kekuasaan. Mas Adi, analisa Anda seperti apa? Ya memang sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres, ini kan muncul antitesa kan. Istilah politik yang belakangan itu menjadi booming, yang kemudian menghadap-hadapkan Nasdem yang saat ini satu kaki di koalisional pemerintah, tapi satu kaki yang lainnya, dia siap berseberangan dengan koalisional pemerintah saat itu. Ini kan sebenarnya titik bara api menuju jalan panjang 2024 ramai, Rifana. Nah yang menarik belakangan ini ketika PKS itu sudah memunculkan nama cawapres. Dulu publik melihatnya PKS itu akan sami'na wa ta'na, menerima apa saja, yang penting dukung Anies. Nah kan itu yang kemudian terjadi. Kok rasa-rasanya PKS sudah memunculkan nama misalnya Pak Aher. Itu kan menjadi variabel penting yang harus dihitung. Saya menduga ya pertama, ini tentu ingin menyelamatkan soal pilegnya. Karena apapun judulnya ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, dari beberapa riset yang kita lakukan, dulu orang yang memilih Anies otomatis ke PKS, secara perlahan ada yang hijrah ke Nasdem. Jadi ini terbagi lah ya elektoralnya ya. Itu menjadi penting. Nah PKS ini kalau tidak hati-hati dia bisa bedol desa. Bukan hanya sedikit tapi akan banyak. Maka butuh jangkar politik. Namanya cawapres. Entah itu siapa, mungkin Pak Aher. Nah sebenarnya di Gerindra juga banyak pemilih Prabowo Subianto itu hijrah ke Anies Baswedan. Ya, cuman karena ada Prabowo Subianto yang jadi jangkar nggak kemana-mana. Pemilih Demokrat juga banyak yang kemudian sedikit banyak juga memilih Anies Baswedan, tapi karena ada AHY yang diproyeksikan bisa maju 2024, bedol desanya nggak mungkin. Ini yang sepertinya dibaca betul oleh PKS. Jangan sampai bahwa bacaan beberapa tahun yang lalu, pokoknya dukung Anies akan mendapatkan insentif politik itu. Tapi yang saya ingin tanyakan soal konsep pengumuman yang berbeda yang diinginkan oleh Nasdem dan juga oleh Demokrat. Ada perbedaan pandangan yang menurut saya itu menjadi salah satu titik yang membuat koalisi ini belum jadi terbentuk. Karena ada perbedaan konsep soal pengumuman
koalisi ini, pengumuman pasangan capres-cawapres ini? Kalau saya sih melihat ini dari jauh persoalan siapa cawapresnya Anies ya. Kecuali kuncinya, Demokrat itu ya lillahi ta'ala menerima siapapun cawapresnya. PKS juga lillahi ta'ala menerima siapapun capresnya yang nanti akan diputuskan oleh Anies. Toh yang kita dengar soal posisi cawapres, itu veto playernya Anies Baswedan. Bukan Nasdem, bukan PKS, dan bukan Demokrat. Kan itu ceritanya. Koalisi ini mungkin akan deadlock. Kalau kemudian cawapres itu misalnya salah satunya ditolak oleh PKS ataupun Demokrat. Tapi kalau dua partai ini menerima, saya kira ini akan landing. Yang kita khawatirkan justru koalisi tiga partai ini hanya menjadi apa yang disebut dengan kohabitasi politik. Kohabitasi politik, apa itu? Coba dijelaskan. Sering jalan bersama, tapi tidak ada komitmen dan ikatan apapun. Pacaran lama terus nggak jadi ke pelaminan gitu, maksud Mas Karena Adi. di politik kita itu kan sering PHP. Apa yang kurang soal PHP politik kita itu? Seperti kasus misalnya Partai Demokrat 2019 yang lalu. Makanya ketika ada konsep deklarasi yang beda-beda, saya menduga ada kekhawatiran ingin ditinggalkan itu juga. Oke, PKS ada kekhawatiran ingin ditinggalkan bahwa dari elektoral aja udah banyak yang sebagian terbagi dengan Nasdem. Ada kekhawatiran itu, makanya muncul bargaining dengan Pak Aher. Nih, saya mencoba melihat dalam perspektif yang lain ya. Jadi kalau kita lihat nih diskusi kita di tim kecil, itu ada spirit yang sama nih. Apa itu? Equal partnership. Kerjasama yang setara. Itu asyiknya di tim kecil ini. Karena Mas Zaky dan tim, Mas Willy, kita di PKS, itu bisa menyampaikan aspirasi, kepentingan, ya, gagasan kita dengan terbuka. Diletakkan di atas meja dan kita buka semuanya. Dan itu yang asyiknya di situ. Tapi perasaan takut ditinggalkan masa nggak ada? Perasaan insecure nggak ada. Samina Watona PKS berarti ya, jadi kalau apapun kita lihat, nanti ya soal cawapres. makanya nih yang kita bawa saat ini adalah hasil keputusan musyawarah majelis syuro. Jadi pertama dari keputusan musyawarah majelis syuro yang pertama adalah kita mendukung capres yang merupakan simbol atau punya platform perubahan. Ya, yang punya kapasitas untuk menang yang tinggi, nasionalis, religius dan sebagainya. Nah, pada waktu kita ngomong-ngomong nih sama Mas Zaky, sama Mas Willy dan sebagainya, ini kok cocok nih sama figur Pak Anies Baswedan. Jadilah tim kecil ini, ya kan? Ngobrol, ngomongin platform, ngomongin strategi pemenangan, desain pemerintahan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah salah satu keputusan musyawarah majelis syuro adalah menawarkan ada 5 nama waktu itu, keputusan musyawarah majelis syuro ada Ahmad Heriawan, Hidayat Nur Wahid, Irwan Pardino dan sebagainya itu. Nah, dari diskusi yang berkembang ini kebanyakan nih 5 nih. Kita kerucutkan menjadi 1. Muncullah nama Bapak Ahmad Heriawan sebagai usulan dari PKS. Nah, kalau Demokrat mengusulkan namanya adalah Mas AHY, kami mengusulkan Ahmad Heriawan. Kita sampaikan ke kalau equal partnership, Nasdem kan tidak mengusung kadernya sebagai capres. Harusnya Demokrat dan juga PKS tidak mengusulkan kadernya dong kalau equal partnership. Nah, gini kita menyampaikan ya. Nasdem boleh menyampaikan siapa nama yang harus disampaikan. Nah, Demokrat juga boleh, nggak boleh diatur-atur begitu. Nah, kalau PKS sendiri memandang, ya alangkah lebih bagus nih yang diprioritaskan yang di internal koalisi dong. Udah ada nama nih, PKS sudah ada nama, Demokrat udah ada nama. Jadi pilih salah satu monggo silakan Nasdem juga ada nama gitu. Kalau Nasdem kan sudah ke Mas Anies ya kan, terserah capresnya seperti apa. Nah, ini sih sudah ada di meja ini yang dianggurin dulu, dibahas bareng dong. Tapi PKS setuju bahwa konsep pengumuman koalisi harus satu paket atau nanti saja untuk kartu cawapresnya itu belakangan sama seperti Nasdem atau pengennya barengan seperti Demokrat? Bisa dengan cara yang pertama, bisa dengan cara yang kedua. Tapi lebih afdol, ya, lebih afdol, lapang dada dan lebih ikhlas kalau satu paket tuh Mbak. Jadi PKS setuju dengan konsepnya Demokrat ya? Lebih afdol seperti itu. Apakah sedang pertemuan ini di Berlin itu tadi sebelum kesini teleponan kali ya? Nanti saya akan bahas pertemuan di Berlin. Chemistry-nya udah mulai dapet. Chemistry-nya udah mulai dapet. Jadi kalau PKS lebih afdol, lebih pas kalau diumumkannya satu paket pasangan capres atau capres. Kalau satu paket itu diumumkan akan lebih enak kan? Itu sebelum kapan pengennya PKS? Ya, kita berharap itu lebih lebih cepat, lebih bagus sebenarnya. Jadi nggak harus akhir tahun seperti sudah ada ya kalau estimasi kita di internal kemungkinan ya mungkin akhir tahun lah ya. Tapi kalau kita lihat ya semakin kita tajam nih pembahasan di tim kecil nih ya, makin tuntas, makin clear dan sebagainya, fondasinya kan makin kuat tuh. Baik. Demokrat dan juga PKS tampaknya punya satu suara, Nasdem ini sendirian. Tanggapan Nasdem seperti apa? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya ingin ke Bang Willy. Bang Willy, ini tampaknya Demokrat dan juga PKS sudah punya kesepakatan. Kalau tadi PKS bilang bahwa lebih afdol pengumumannya satu paket saja, Capres dan juga Cawapres akhir tahun. Nasdem kayaknya masih pengen nanti disimpan saja Cawapresnya untuk tahun depan, biar lihat kontendernya ataupun penantangnya seperti apa. Jangan-jangan Nasdem sedang menyodorkan nama lain Cawapres dari luar koalisi? Kayaknya udah beredar tuh nama-namanya, betul seperti itu Bang Willy? Gini, kalau provokasi itu datang silih berganti. Bukan hanya provokasi, bahkan gerpol pun itu dilakukan banyak hal untuk kemudian apa yang Nana bilang tadi ini bagaimana nggak jadi. Jadi tentu kalau kita berpikir pada standpoint mencari perbedaan, kami tidak akan duduk bersama. Perbedaan terlalu banyak. Pak Surya sampaikan, harusnya PKS dan Demokrat yang merayu kami untuk mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Iyalah, sekarang posisinya kalau yang berbicara perubahan, yang paling representatif adalah PKS dan Demokrat karena mereka di luar pemerintahan. Tapi ini malah yang deklarasi duluan kan Nasdem. Artinya apa yang dibilang Bung Herzaki, Mas Khalid tadi, kami sudah sudah membuktikan keberanian untuk mendeklarasikan gitu. Kami ini sudah saling terkoneksi secara frekuensi, ini provokasi, ini busuk hati gitu. Udah paham gitu ya. Bahkan kalau Nana mau tahu, usul yang satu paket itu dari Nasdem awalnya. Jadi kalau toh itu mau dikembalikan ke bab 1, bagi kami tidak masalah. Tapi bahwa Cawapres yang diusulkan oleh Partai Nasdem berasal dari luar koalisi itu memang muncul kan ke dalam meja perundingan? Tidak ada. Nggak ada. Hanya aja semua teman-teman yang kita serahkan pada Pak Anies. Pak Anies lah kemudian yang memutuskan untuk siapa yang kemudian menjadi wakilnya. Jadi gini, kenapa harus sibuk dalam ranah itu? Nah, ini sudah terbentuk koalisi. Capresnya belum ada, cawapresnya juga belum ada. Ini masih kosong-kosongan juga. Ini lagi ngomongin tetangga sebelah ya? Bukan. Ngomongin Koalisi Indonesia Bersatu maksudnya? Tapi kami itu langsung disebut aja, yang sana belum punya capres. Tidaknya ini kan capresnya wes ceto gitu ya. Kami ingin membangun sebuah suasana kebatinan dalam bahasa Jawa, terminologi Jawa itu enak dan kepenak. Kenapa? Tentu harus belajar betul bagaimana proses pembangunan ini tidak hanya perjumpaannya hanya di simpangan. Kami bahkan membangun sebuah narasi baru dengan namanya orde kolaborasi. Udah sampai ke ranah itu. Jadi orde kolaborasi itu sebagai sebuah spirit bersama, karena selama ini kita hanya dijebak pada kompetisi-kompetisi, tapi proses kolaborasinya itu hanya sangat dini. Itu yang pertama. Jadi artinya siapapun mau satu paket, mau itu nanti tidak satu paket, bagi kami sami'na wa ta'na aja sama Pak Anies. Pak Anies oke, kita jalan. Koalisi oke, kita jalan. Jadi kami selalu mendahulukan kepentingan bersama. Nah inilah bedanya. Di sini kenapa dibilang tadi sama Bung Zaki itu equal partnership. Ini kami buka semua dan kami obrolkan semua. Untuk kemudian mana kecurigaan insecure itu tidak ada. Insecure itu kalau orang datang dengan dada terbuka, dengan pikiran yang jernih. Itu semuanya insya Allah bisa selesai dengan baik-baik kok. Jadi Nasdem memberikan jaminan loyalitas ya, jaminan kesetiaan dalam ikatan koalisi ini. Jadi tidak perlu insecure Demokrat dan juga PKS. Bukan hanya itu, Nasdem ini memartirkan diri untuk sebuah standar demokrasi. Akhirnya orang berpikir, kenapa hari ini orang sibuk kemudian memunculkan Ganjar yang sebelumnya hampir nyaris tak terdengar. Karena apa? Dengan Nasdem mendeklarasikan Anies, sebuah standar kepemimpinan nasional itu langsung naik. Angkanya bukan angka rata-rata, tapi excellent. 8, 9, 10 gitu. Bukan lagi 5, 6, 7 gitu. Nah inilah publik diuntungkan dalam proses kontestasi ini. Orang tidak abal-abal berpikir untuk siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Gitu. Saya mau ke Bang Zaki. Bang Zaki, ini kalau Nasdem tadi ya sudah ikut aja sama Pak Anies. Kalau misalnya nanti memang keputusannya mengumumkan satu paket dan Pak Anies akan memilih cawapresnya, pertanyaan saya, AHY cawapres itu harga mati atau masih bisa ditawar Bang Zaki?
Pertama begini, kami ini di tim kecil yang dibahas pertama adalah kriteria dan cara menentukan. Mengapa? Karena dua hal ini harus linear ini dengan siapa nih yang platform kami perubahan. Lalu sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu berkolaborasi bersama dengan kami bertiga ini, partai bertiga ini, dan juga dengan capresnya misalnya Mas Anies ini, ya, yang saling melengkapi sehingga pemerintahan nanti kuat jika memang kami dipercaya oleh rakyat Indonesia menang di pemilu 2024. Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Ini dulu, kita fokus di situ. Muter dulu kalau nah, posisi. Kemudian kita lihat bahwa katakanlah kalau di kami memang ada aspirasi kader-kader kami dan juga kemarin di Rapimnas ada rekomendasi bahwa Mas Ahaye ini harus ikut dalam kontestasi. Ya mengapa Mas Ahaye? Loh, sekarang kita kan bicara mengenai elektabilitas gitu. Bahwa Mas Ahaye sebagai tokoh yang bukan pejabat publik itu selalu di capres itu nomor 6, nomor 5 atau nomor 4. Jadi stabil nih posisinya. Ya, di luar 3 besar elektoralnya tadi bagus ya. Kalau kita lihat kita harus bicara berdasarkan data statistik. 3 lembaga survei Litbang Kompas, Populi dan juga PPI menempatkan memang ketua umum Anda di dalam top 3. Tapi kan bukan hanya faktor elektoral saja untuk menentukan sebagai kemudian cawapres. Kemudian yang kedua kita juga bicara mengenai chemistry. Bagaimana bahwa Mas Anies, misalnya Mas Ahaye ini berdua ini chemistry-nya lekat sekali. Lalu kita bicara juga mengenai kontribusi terhadap koalisi. Ya jelas Mas Ahaye sebagai simbol, sebagai perlambang ketua umum Partai Demokrat ini kita juga akan berjuang habis-habisan nih kami. Nah yang ketiga jangan lupa juga bahwa beliau ini juga kepemimpinan dan kompetensinya sudah teruji sebagai ketua umum Partai Demokrat 2,5 tahun ini memimpin. Ini saya garis bawahi dulu nih. 34. Ya itu segudang prestasinya lah. 514. Hampir 2.000 anggota dewan, hampir 100 kepala daerah. Pada saat 2,5 tahun ini bagaimana kami konsisten menyuarakan ketidakpuasan publik, membantu rakyat di bawah gitu. Padahal di luar pemerintahan loh. Dan kemudian ini diganjar oleh elektabilitas Partai Demokrat yang terus meningkat. Di surveinya Mas Adi. Pertanyaan saya tetap belum dijawab tadi. Cawapres Ahaye cawapres itu harga mati atau masih bisa ditawar? Kalau dari kami, rekomendasi Rapimnas adalah bahwa Mas Ahaye ikut dalam kontestasi. Tetapi Mas Ahaye menyampaikan bahwa kita ini bertiga. Ya kan? Ini kesepakatan bertiga. Jadi mau capresnya siapa, mau capres siapa, ini adalah kesepakatan bertiga. Memang menguatin nama Mas Ahaye dari kami gitu. Dan memang secara indikator berbagai kriteria masuk semua ini Mas Ahaye. Artinya dari Demokrat tetap menginginkan Mas Ahaye, tapi Mas Ahaye-nya tergantung kesepakatan bertiga dan tergantung pengantinnya. Anies Baswedan dia akan memilih Ahaye atau tidak. Jadi masih terbuka peluang. Bukan tergantung Mas Anies kalau kami. Tergantung dari kami bertiga sebagai mitra koalisi dan tentu tadi Mas Aniesnya juga. Jadi sama-sama semua ini. Inilah indahnya koalisi, orde kolaborasi tadi. Ini bahasanya udah bahasanya Anies Baswedan banget. Silakan Bang Khalid, saya ingin tanya kalau tadi Demokrat betul-betul menginginkan bahwa Ahaye yang menjadi cawapres, kenapa tiba-tiba partai Anda mengusung ataupun mendorong Ahmad Heriawan? Di survei aja nggak ada namanya itu 3 lembaga survei tadi. Jadi daya ungkitnya ataupun daya elektoralnya itu nggak ada, nggak masuk dalam kriteria pertama. Terus tinggal sisa 2 kriteria lain itu bisa nggak mengeratkan koalisi? Kan belum tentu juga karena selama ini tidak masuk dalam tim-tim kecil ataupun ikut berunding dalam pembentukan koalisi. Kenapa kemudian tiba-tiba memunculkan nama Ahmad Heriawan? Panjang banget pertanyaannya. Saya jawab ya. Oke. Pertama masalah elektabilitas. Ahmad Heriawan itu elektabilitasnya bukan hanya di survei, tapi terbukti dan teruji memenangkan pilihan gubernur 2 kali di provinsi terbesar di Indonesia. Jawa Barat itu adalah jumlah penduduknya terbesar dan penyumbang pemilih terbesar di Pilpres. Dan Ahmad Heriawan terbukti menang 2 kali. Itu yang pertama. Dan kalau ditanya masalah survei, ya memang selama ini Bapak Ahmad Heriawan belum mendapatkan attention yang cukup di situ. Sehingga perlu disimulasikan lagi. Karena setelah naik di suaranya ini ya, namanya sudah diperbincangkan. Bisa lagi kita simulasikan nanti itu. Bisa kita simulasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas. Kemarin Pak Yusuf Kala mengatakan ya, populer tidak penting. Kalau saya mengatakan populer, elektabilitas itu tetap penting. Ya. Nah, berarti tapi kan kapasitas populer nggak? Bentar dulu, saya belum selesai. Populer tetap penting. Tapi kapasitas itu jauh lebih penting. Itu pernyataan saya di media nasional. Nah, saya mengatakan bahwasanya kenapa itu harus kami sampaikan. Menurut Majelis Syuro, Ahmad Heriawan itu memenuhi kriteria itu tadi. Dia mempunyai kapasitas menang karena dia sudah pernah teruji menang 2 kali di Pilgub. Yang kedua dia punya kapasitas memimpin. Dia memimpin masyarakat yang kompleks di Jawa Barat yang begitu besar, ya provinsi terbesar, ya begitu banyak tantangannya dan dia mendapatkan prestasi yang banyak. Bahkan sekitar 280 penghargaan yang dia dapatkan.
Artinya secara kontestasi dia teruji ya di lapangan, secara kapasitas memimpin dia juga punya 10 tahun memimpin itu dengan sukses. Artinya kami memandang di PKS, ini ada kita punya kader bagus nih, mau nggak dibahas? Mau nggak nih kita tawarkan ke Demokrat, kita tawarkan ke Nasdem, kita tawarkan tapi ke Mas harga mati Anies. Ya kita akan diskusikan. Ini kan amanah, namanya amanah kan harus disampaikan, diperjuangkan. Mas AHY, kemudian kalau dalam diskusi, Mas Aher. Kalau dalam diskusi equal partnership itu nggak ada harga mati. Atau mungkin cuma duduk saja dorong Pak Aher. Kenapa? Untuk menaikkan bargaining. Jadi untuk high call PKS menyorongkan Pak Aher. Namanya amanah Majelis Syuro ini wajib kita perjuangkan gitu ya di dalam komunikasi politik. Jadi ini yang kita punya kader bagus, ya monggo kita simulasikan nih, kita bahas secara objektif, secara rasional gitu, tidak like and dislike loh ya. Ini ada kader nih, ada dari Mas AHY, kemudian dari Aher atau nanti siapa lagi gitu ya. Kita lihat, simulasikan, bahas secara rasional dan objektif. Diperbandingkan begitu ya, siapa yang lebih disitulah ketika membandingkan itu butuh waktu. Butuh waktu, tidak ujuk-ujuk langsung, ayo kita deklarasi. Nggak bisa. Saya ingin tanya ke kalian berdua ya, ke Anda berdua ya. Kenapa begitu? Yang saya dapatkan informasi bahwa ada pertemuan di Berlin, Jerman, antara Ketua Majelis Syuro, Pak Salim Segaf Al-Jufri, dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan cawapres ini. Jadi Demokrat sama PKS menyelesaikan dulu aja nih persoalan cawapres, nanti baru dibawa ke Nasdem dan juga Mas Anies. Itu betul nggak? Silakan Mas Jaki dulu deh. Yang saya tahu Mas AHY bersama Pak SBY di sana menjadi co-host ya pertemuan forum Club de Madrid gitu. Yang isinya adalah mantan pemimpin dari berbagai negara di dunia gitu. Nah, itu yang saya tahu gitu loh. Jadi nggak ada pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS? Yang saya tahu foto-fotonya juga begitu yang disebar kan. Jadi nggak ada pertemuannya? Ya itu kan saya sampai dengan saat ini masih belum melihat ada fotonya loh. Oke, karena kan isunya beredar, sebelum ke Berlin makanya Mas AHY kemudian safari kemana-mana. Ya kalau ada pertemuan juga bagus lah. Dimanapun pertemuan namanya kami kan koalisi ya. Lagi ketemu tinggal di mana bro? Di sini. Ayo ngopi-ngopi dulu kita. Nah, namanya akrab gitu. Jadi nggak tahu ya kalau ada pertemuan antara Ketua Majelis Syuro PKS dengan Ketua Majelis Tinggi Pak SBY ya. Bang Khalid, ada pertemuan nggak untuk membicarakan persoalan cawapres ini antara tingkat tinggi? Di mana? Di Berlin? Di Berlin antara Pak SBY dengan Pak Salim Segaf. Ini kan dulu mantan presiden dengan menterinya. Jadi memiliki kedekatan personal yang sangat kuat begitu ya. Setahu saya ya, Ketua Majelis Syuro itu masih ada di rumah sekarang. Oke, jadi nggak ada di Berlin ya? Nggak ada di Berlin. Oke. Nah itu nggak tahu kalau yang mengaku rumor yang mengatakan bahwa beliau ke Eropa itu nggak betul berarti? Nggak benar. Jadi tidak ada pembicaraan khusus itu dan mungkin pada waktu kita ketemu di rumahnya Mas Anies ya, kan di situ ada wakil Ketua Majelis Syuro. Mungkin wakil Ketua Majelis Syuro mungkin yang ketemuan. Oh jadi Ketua Majelis Syuro mungkin saja ketemu dengan Pak SBY di Jerman. Tadi wakil Ketua Majelis Syuro mungkin yang ketemuan sama Mas AHY gitu kan pada waktu setelah makan siang itu, terus janjian kita makan siang di mana mungkin itu terjadi pertemuan. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi ini PKS menawarkan Aher, kemudian Demokrat menawarkan AHY, Nasdem ya nanti kita bicarakan aja gimana Mas Anies gitu. Ini posisi yang saling mengunci ini akan menyulitkan nggak sih ketika pembentukan koalisi? Ya, saya ingin meng-highlight 3 hal. Selama lem perekatnya itu ada Anies Baswedan dan namanya Koalisi Perubahan, apapun judul cawapresnya, kok rasa-rasa iman politik 3 partai ini akan solid. Apalagi mereka kan selalu bilang equal partnership. Jadi ya soal cawapres itu urusan nanti, urusan elit, urusan majelis tinggi dan seterusnya. Itu kuncinya, lem perekatnya. Yang kedua, saya ingin melihat apa yang disebut oleh Anies Baswedan 3 kriteria cawapres. Nah, Demokrat sama PKS ini imbang. Nah, misalnya dari segi nilai tambah elektabilitas, kalau melihat angka statistik tentu AHY plus Ketua Umum. Jadi kalau dipasangkan dalam berbagai simulasi, Anies dengan AHY itu relatif kuat. Siapapun yang akan dilawan nantinya. Dalam konteks itu AHY menang. Tapi ketika bicara kriteria yang ketiga, Anies butuh cawapres yang relatif agak sedikit bisa bekerja, membantu pemimpin. Di situ Aher jawabannya. Karena posisinya sebagai mantan gubernur Jawa Barat 2 periode yang diklaim oleh Bang Khalid sudah mantap itu bisa melengkapi ini. Yang ketiga yang disebut oleh Pak Anies itu adalah dia bisa merekatkan ikatan koalisi. Sama-sama dapat PKS dan Demokrat. Jadi imbang dalam hal itu. Jadi PKS dapat, Demokrat dapat. Inilah rumitnya Bang Willy nanti. Keputusan akhirnya berarti tetap ada di calon pengantinnya ya. Saya khawatir yang ketiga Rifana. Yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali. Kalau semua partai politik ngotot kadernya maju,
ini bisa deadlock ini. Oke. Ya, kan itu. Artinya malah bubar jalan. Betul, itu 3 minggu yang lalu saya masih ingat betul itu. Ditulis di Detik dan sampai sekarang belum diedit statement itu. Semoga tidak dinonaktifkan juga. Artinya pernyataan itu memang sengaja dilontarkan untuk memberikan signal ke Demokrat dan juga PKS. Kalau misalnya tetap ngotot menyodorkan cawapres sementara Nasdem enggak, ya lebih baik koalisinya ini berjalan gitu. Betul, jangan-jangan ini yang keempat. Jadi untuk menghindari deadlock yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali, dua-duanya yang dari Demokrat dan PKS ini nggak diambil nanti sama Anies. Jadi kalau diambil salah satunya mungkin PKS nggak mau, kemudian kalau diambil salah satunya Demokrat tak mau. Jadi solusinya biar tidak bubar jalan dan tidak deadlock, carilah orang lain. Maka di situ muncul nama Andika Perkasa, ada nama Hovifah, ada Ridwan Kamil. Itu adalah syai'un politik yang mungkin akan jadi instrumen yang cukup mensurprise soal siapa yang akan mendampingi Anies. Itu masuk akal ketika Nasdem mengumumkan ataupun menginginkan pengumuman koalisi itu capresnya saja, cawapresnya disimpan karena masih bisa window shopping. Kira-kira siapa yang bisa dipasangkan menjadi pasangannya Anies Baswedan, begitu ya Mas Adi ya? Pastinya begitu, karena kalau diibaratkan sebuah pernikahan, koalisi 3 partai ini kan sebenarnya sudah ada satu pengantin, ya Anies Baswedan. Tinggal yang nggak selesai itu siapa yang akan mendampingi Anies, yang kedua adalah booking tempatnya itu loh. Kan koalisi itu kan booking tempat untuk dia mendaftarkan diri ke KPU. Yang lain sudah booking tempat, tapi pengantinnya ada tak ada. Ada juga koalisi yang lain pengantinnya ada, wakilnya nggak jelas. Bisa bubar jalan juga, ini cerita. Nah tapi itu tadi, ketiga partai ini akan tetap solid. Kalau selama iman politiknya lemprakannya itu amin. Namanya Anies Baswedan. Oke, itu ganjalannya berarti adalah soal cawapres. Tapi ternyata ada ganjalan lain yang membuat 3 partai ini belum juga mengucap kata sepakat. Apakah ganjalannya sesuai yang disampaikan oleh tokoh ini? Saya ingin kita sama-sama dengarkan, kita saksikan pernyataan dari mantan Menteri BUMN Said Didu. Bisa kita lihat sama-sama? Ini provokator. Di sini. Ini dari pernyataan Said Didu di Twitter, di akun Twitternya. Apa pernyataannya? Ini ngompor juga. Bahwa ada tawaran 2 posisi menteri dan sejumlah uang kepada PKS dari lingkaran kekuasaan. Ini yang disebut tadi mungkin dari giant kekuasaan. Agar PKS tidak membentuk koalisi dengan Nasdem dan juga Demokrat. Itu yang disampaikan oleh Said Didu. Ada salah satu pengusaha batubara, kita udah tahu tapi kita nggak bisa sebut namanya. Pengusaha batubara sudah ditugaskan memberikan dana segar agar PKS menarik dukungan. Bang Khalid, ada tawaran itu nggak? Udah saya jawab itu di Twitter. Ada tawaran itu nggak? Kami sampai detik ini, saya kan sehari-hari menemani Presiden PKS. Tidak ada tawaran itu kepada PKS. Tidak ada tawaran menteri? Loud and clear. Tidak ada tawaran menteri? Tidak ada tawaran menteri juga. Jadi loud and clear. Tidak ada tawaran itu. Kalaupun ada tawaran, keputusan Majelis Syuro udah jelas. Kita oposisi sampai tahun 2024. Jadi ada tawaran atau tidak ada tawaran itu nggak relevan buat kami. Sehingga kalau dikait-kaitkan dengan ini lebih jauh lagi, itu penyesatannya terlalu jauh. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Said Didu dan yang sejenisnya, saya pikir itu adalah narasi-narasi yang sedikit untuk menebarkan keraguan lah. Dalam rencana koalisi ini. Baik. Karena faktualnya tidak ada. Tidak ada tawaran dari istana soal posisi menteri ke PKS. Kalau tawaran logistik, tawaran uang juga tidak ada? Tidak ada. Tidak ada? Fix tidak ada, loud and clear tidak ada. Tawaran dari partai lain, dari koalisi partai lain, Partai Golkar nenteng-nenteng PKS. Masa nggak ada itu orang-orang Golkar juga bilang? Ya, yang saya pahami karena saya menemani Presiden PKS, kecuali kalau Mbak Rifana yang tahu ya. Tapi kalau saya setiap hari menemani Presiden PKS itu tidak ada tawaran itu. Jadi tidak ada tawaran terhadap PKS dari partai-partai lain? Tidak ada. Dari Partai Golkar, dari PD Perjuangan, ataupun dari Gerindra, jadi dari kalau PKB? mereka juga sudah paham, Rifana, bagaimana mungkin kita masuk dalam kabinet ya, tinggal injury time, tinggal 2 tahun gitu, rasionalitas politiknya di mana? 8 tahun kita jadi oposisi, tiba-tiba sirna kalau kita masuk kabinet dong, ya kan? Jadi rasionalitasnya itu di mana? Itu enggak masuk akal. Bahwa masih ada keraguan katanya, infonya dari Ketua Majelis Suro dan juga dari Sekjen PKS, itu nggak betul? Oh, nggak benar. Jadi sudah solid dua-duanya, Ketua Majelis Suro dengan Sekjen, dukung Anies Baswedan, deklarasi koalisi dengan. Jadi kalau kita melihat PKS, kita melihat institusi PKS itu adalah tertinggi adalah Majelis Suro. Dan itu terdiri perwakilan dari berbagai seluruh Indonesia. Yang kemudian dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro dan beberapa wakil Ketua Majelis Syuro. Keputusannya loud and clear, kita menjadi oposisi sampai tahun 2024. Dan itu tidak ada yang bisa merubahnya. Siapapun, Presiden partai tidak bisa merubah. Sekjen apalagi. KMS juga nggak bisa ya? Nggak bisa merubah. Nggak bisa merubah. Kecuali
adakan lagi musyawarah majelis syuro, didatangkan semua anggota majelis syuro dan kita putuskan kita masuk kabinet. Nah, itu baru bisa berubah. Tapi kan tidak terjadi. Kalau rumor-rumor begitu kan hanya desas-desus saja. Jadi loud and clear PKS sebagai partai oposisi sampai tahun 2024. Bang Willy ingin menanggapi? Bukan, saya bukan menanggapi. Ini cara berpikir yang sangat sesat. Orang terlalu dua hal yang direndahkan sekaligus. Merendahkan PKS memiliki integritas dan jejak rekam yang sudah bisa kita lihat. Yang kedua merendahkan kekuasaan sendiri. Ini orang yang melempar isu ini benar-benar hajab si Rajab bin Mustajab. Seolah-olah hanya kekuasaan itu ingin menarik ini, terus kemudian ditendang Nasdem gitu. Ini kan cara berpikir yang sangat bejat lah ya. Ini cara ini nggak ada lebih kayak Snockhorn ini ya, Davide Impera ini seolah-olah ini justru yang nggak bisa digigit. Jadi begitu ini dilakukan oleh kekuasaan langsung rubuh serubuh-rubuhnya moralitasnya. Begitu juga dengan PKS itu ibaratnya kan tadi kata Mas Halid udah azan asar ini mau berbukanya kan maghrib. Masa mau berbuka di asar? Ini bukan puasa. Ini udah jadi partai religius kayaknya. Lebih religius dibandingin Bang Khalid kayaknya. Cara berpikir seperti ini. Metafora yang benar itu. Cara berpikir seperti ini sangat sesat sekali. Jadi jangan pernah merendahkan harkat dan martabat orang dengan cara-cara insinuasi seperti ini. Jadi orang ada yang sengaja ya? Bukan, ada yang sengaja termasuk Nana sendiri. Orang punya dignity. Dignity itu nggak boleh direndahkan dengan cara-cara seperti itu. Itu terlalu embarrassing ya. Jadi kita sebagai partner, sebagai kawan seiring sejalan harus saling menjaga seperti itu. Maka tadi Bung Zaki bilang kami semua bahas di table ya. Kami bahas terbuka ya. Jadi suatu hal ya, tentu ada orang boleh punya rencana. Tapi sejauh ini mau nawarin ini, nawarin itu. Jangan-jangan yang nawarin ini yang lucu-lucuan gitu. Nggak serius. Bukan nggak serius. Ini cuma senapang angin aja. Isinya sendiri bukan dia yang pegang gitu. Ini yang kemudian kita harus cek juga. Jangan-jangan ini mau bubar jalan terus mau cari-cari posisi. Mau carmuk lah istilahnya. Saya mau tanya ke Mas Adi. Mas Adi, ada yang sengaja melemparkan isu itu untuk mendegradasi ataupun merendahkan PKS? Atau memang isu itu ada tapi kemudian ditepis? Analisa Anda seperti apa? Kan soal isu penggembosan koalisi ini lama ya berhembus. Yang kedua juga misalnya isu tentang bagaimana pencegalan Anies maju di 2024 juga kencang. Dua variabel yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa isu ini menjadi ramai. Saya tidak melihat Pak Said Didunya yang ngomong di Twitter. Tapi kan nggak mungkin orang seperti Pak Said Didu itu bicara hoax dan fitnah ya. Tanpa ada ornamen-ornamen yang dia dengar dan dilihat secara nyata informasi itu valid ataupun tidak. Mungkin Bang Khalid sering menemani Presiden PKS, tapi tidak sekjennya yang menurut Nana itu punya iman politik yang mungkin agak beda-beda. Makanya tadi saya sebelum political show ini mulai, ini kan ujian koalisi tiga partai ini kok rasa-rasanya yang memang salah satu titik tekan kuatnya saat ini ada di PKS. Belum diuji nih, Demokrat kan sudah melalui satu ujian kuat, partainya minimal tidak dibelah kan. Ujian itu sudah lewat, ingkrah di Mahkamah Agung ya. Kemudian Bang Khalid ini kita nggak pernah tahu. Isu ini kan baru muncul Bang. Mungkin ke depan juga akan ramai ya. Apalagi misalnya pasti ada yang ngompor-ngompor ini. PKS nggak dapat cawapres, pemilih Aniesnya tidak ke PKS semua, tapi sebagian ke yang lain, gitu ya. Hijrah ke Nasdem dan seterusnya. Lalu apalagi yang harus dipertahankan oleh PKS? Apalagi misalnya ada segepok kekuasaan yang ditawarkan. Padahal politik itu ya ujung-ujungnya kekuasaan. Nah, kecuali PKS memang ingin terus membesarkan bahwa ya politik itu bukan hanya soal kekuasaan, tapi sebagai jalan ingin masuk surga juga. Nah itu yang kemudian menjadi tebeng terakhir yang kemudian membuat PKS tidak akan masuk angin seperti yang dibayangkan oleh Said Didu. Tapi saya cukup meyakini apa yang disampaikan Said Didu, kalau melihat korespondensi dengan sebelumnya, isu penjagalan Anies, saya kira ini akan cukup kuat. Entah dengan cara apapun, dengan cara-cara prosedural, ataupun dia cara-cara yang berada di bawah permukaan. Artinya gerakan-gerakan politik supaya tiga partai ini tidak menjadi koalisi itu memang nyata ada ya Mas Adi ya, menurut Mas Adi ya? Betul, karena untuk menggombosi gerakan politik non koalisional pemerintah itu kan jauh lebih kuat isunya sekarang. Tidak ada misalnya cerita bagaimana ingin menggembosi KIB. Enggak riuh beritanya. Atau misalnya tidak ada isu yang bicara tentang bagaimana menggembosi soal Prabowo Subianto dan Muhaimin. Enggak ada itu cerita. Tapi yang ramai itu bagaimana
poros koalisi 3 partai yang sampai saat ini belum deklarasi itu nggak jadi jalan bersama di 2024. Ini godaan-godaan berarti. Betul, maka Semuanya godaan-godaan dari itu sudah berbagai mulai sisi. bermunculan. 2 menteri lah, mahar politik lah, Ya. ongkos politik 2024 yang mengerikan, butuh logistik yang banyak. Saya mau komentar Tentu dikit. kalau nafas politiknya tidak terlampau kuat, ingin buru-buru dia misalnya berbuka, ingin berbuka di bulan Ashar misalnya, Ashar ya selesai. Ya, Seperti yang oke. disampaikan oleh Bang Willy. Iya, Mang Khalid mau menanggapi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Anda masih bersama kami di Political Show dan saya akan berikan kesempatan Bang Khalid untuk menanggapi tadi yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno. Silakan. Moral standar itu sangat penting buat pemimpin ya. Jadi standar moral pemimpin di PKS itu ketua majelis syuro, presiden, wakil ketua majelis syuro dan sekjen dan sebagainya. Itu mereka terikat dengan kode etik, terikat dengan ADART dalam PKS. Jadi kalau kita melihat apa yang narasi-narasi yang sedang berkembang saat ini, kalau dengan moral standar yang kita miliki itu jauh sekali. Jauh sekali. Kalau kita berpikir, kalau kita mau masuk kabinet, tawaran-tawaran yang dulu aja kita terima pada periode pertama katakanlah seperti itu. Tapi kita tidak menerima itu. Jadi itu sangat terlalu spekulatif, sangat terlalu tadi kalau bahasa Bang Willy itu merendahkan dari moral standar dari para pemimpin kami. Demikian. Jadi nggak ada ya sama sekali Tidak ya. ada, clear. Samina Watona, jalan tegak lurus, membangun koalisi dan perubahan. kita Jadi nggak ada sampai godaan-godaan 2024. politik itu ya. Iya. Oke, Bang Willy, kalau PKS membantah adanya godaan-godaan politik terhadap mereka untuk membentuk koalisi ini, kalau dari Nasdem ada nggak sih represi ataupun ancaman politik agar Nasdem ini tidak usah membuat koalisi dengan Demokrat dan juga PKS? Kalau tetap jadi ya udah Nasdem keluar aja. Kan ini lagi ramai itu diomongin. Iya, memang sepandai-pandai tumpai meloncat satu saat juga akan jatuh. Dua hal yang nggak bisa ditolak dalam alam ini satu Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan, representasi dari suara Tuhan. Yang kedua sendiri ridho ilahi, itu nggak bisa ditolak. Nah sejauh ini kok kami membaca tanda-tanda itu ada pada Anies Baswedan. Jadi nggak ada ancaman politik ya? Bukan masalah ini. Ini sebuah hal yang kemudian bahwasanya pemilu itu adalah modern warfare, proses pertarungan, perebutan kekuasaan. Tapi kok saya tidak melihat hal-hal seperti itu juga dilakukan oleh beberapa pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang irasional atau kegilaan-kegilaan tersendiri. Saya pikir tidak sebejat itu juga moral-moral orang-orang bahwasanya ada sebuah dinamika gitu ya. Dan saya melihat sejauh ini kalau kekuasaan dijalankan secara teror, maka kemudian dampaknya pasti akan tidak baik. Maka kemudian sama-sama bahwasanya di dalam postulasi demokrasi itu selain transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ada kompetisi sebagai sebuah mekanisme bagaimana sirkulasi elit terjadi. Dan saya meyakinkan virtue bagi orang-orang yang hari ini ada di dalam kekuasaan, untuk itu Pak Surya selalu menyampaikan, partailah yang kemudian menjadi instrumen mengusulkan capres dan cawapres. Jadi kita harus mengembalikan kepada pasal 1. Kita harus mengembalikan pada undang-undang. Orang boleh berencana ya, tapi tahu-tahu ada aja kompor meleduk-duk gitu. Jangan kemudian ini dihukum oleh alam. Jangan kemudian alam yang akan kemudian meluluhlantakkan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena tangan mencincang, bahu memikul. Kalau semakin gila orang melakukan teror segala macam, pasti dampaknya akan tidak pernah baik. Jadi Anda meyakini bahwa lingkaran kekuasaan ataupun siapapun itu yang berseberangan pilihan dengan Partai Nasdem tidak akan melakukan teror-teror ataupun ancaman politik. Itu Anda meyakini itu ya? Oke. Saya mau ke mahasiswa. Mahasiswa silakan teman-teman dari Senat Universitas Mustopo. Siapa yang mau bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya singkat pada jelas. Ke siapa tanyanya? Silakan. Namanya dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dimas sebagai Presiden Mahasiswa Senat FISIP Mustopo. Yang ingin saya sampaikan adalah cawapres ini kan bukan hanya tentang pajangan ya, karena cawapres ini juga memiliki tugas gitu yang dijelaskan dalam undang-undang. Jadi jangan sampai
cawapres ini hanya dijadikan sebagai lumpung suara untuk mendongkrak suara capres. Karena dia juga bisa mewakili presiden sebagai menjalankan tugas-tugasnya. Kita nggak mau cawapres yang hadir nanti pada 2024 hanya menjadi boneka pajangan. Yang ingin saya sampaikan sebagai mahasiswa adalah orang banyak menyebut mahasiswa ini sebagai fortune teller ya, atau pembaca masa depan. Makanya saya katakan, kami ingin melihat politik di masa depan bukan tentang politik transaksional saja, hanya untuk mendulang suara, mencalonkan capres-cawapres, dan tidak memiliki kapabilitas. Tapi di masa yang akan datang, kita ingin politik ini menjadi politik yang bijak, di mana partai-partai politik mencalonkan orang-orang yang benar-benar kompeten, tanpa melihat kader atau bukan kader. Jadi pertanyaannya adalah, jangan sampai terjadi seperti pada saat kejadian 2019, saat Pak Jokowi tidak cukup kuat untuk mempertahankan Pak Mahfud karena terlalu banyak tekanan dari elit parpol. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah hari ini Anies juga mengalami tekanan yang sama antara memilih kader PKS atau kader Demokrat? Oke. Yang satu lagi. Terima kasih Dimas. Sama-sama. Selamat malam Mbak Rifana. Selamat malam. Bapak-bapak sekalian yang berbicara. Saya Haris Zulfikar Abdurrahman di sini sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Visip UPDMB. Sebenarnya apa yang sekiranya menjadi pertimbangan dan strategi yang dipersiapkan oleh koalisi perubahan yang menyebabkan terjadinya ganjalan gitu, dalam menentukan pendamping Bapak Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 nanti? Karena perlu diingat juga bahwa partai-partai politik jangan sampai hanya disibukkan oleh perihal capres dan cawapres, karena partai politik juga memiliki andil untuk kembali membantu memulihkan ekonomi nasional dan deretan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Karena partai politik juga berfungsi sebagai pencipta iklim politik yang kondusif. Apa yang sekiranya menjadi pertimbangan dan strategi yang dipersiapkan oleh koalisi perubahan yang menyebabkan terjadinya ganjalan, yang ditakutkan menyebabkan iklim yang tidak kondusif? Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat. Jadi jangan disibukkan oleh penentuan nama calon wakil presiden saja. Kembali lagi, apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan koalisi perubahan dalam menentukan calon wakil presiden Bapak Anies? Dan bila Bapak Anies memilih cawapres dari PKS atau Demokrat, apakah koalisi perubahan akan bubar? Baik, pertanyaannya bagus-bagus. Terima kasih sekali teman-teman dari Mustopo. Saya beri kesempatan dulu ke Bang Zaky, nanti baru ke Bang Khalid dan juga sisa narasumber yang lainnya. Bang Zaky, silakan. Yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan dari koalisi perubahan untuk menentukan pasangannya Pak Anies Baswedan? Dan bagaimana kalau misalnya nanti Pak Anies Baswedan tidak memilih cawapres dari PKS ataupun Demokrat, apakah koalisi ini akan bubar? Dan apakah sekarang kemudian Anies Baswedan berada dalam posisi seperti Pak Jokowi 2019 terdesak oleh partai akhirnya memilih bukan Pak Mahfud tapi Kiai Haji Ma'ruf Amin? Silakan. Nah, inilah yang membedakan koalisi perubahan. Karena jelas yang ingin kami lakukan adalah perubahan dan perbaikan, dan ingin tadi membangun yang namanya orde kolaborasi. Jadi kami ini nggak main yang namanya tekanan, intimidasi, represi, nggak ada. Kami semua diskusikan bersama. Awalnya memang teman PKS, Demokrat dan Nasdem. Nah kemudian sejak minggu lalu ada masuk satu pihak lagi, yaitu adalah Mas Anies Baswedan gitu loh, sebagai capres yang sudah diusung oleh Nasdem gitu, yang kemungkinan akan kita usung juga nih gitu yang lain. Nah inilah kemudian kita diskusi bersama. Di situ kita lihat tadi, kita tahu tantangan saat ini kan tidak mudah memang, masalah ekonomi benar-benar berat ya gitu. Nah kita juga lihat bukan hanya saat ini demokrasi dan kemudian ke depannya. Sehingga apa ya tadi lagi-lagi kita lihat mana nih dari kriteria ini sosok mana yang pas. Kita diskusi bareng ini karena kan punya tim ekonomi, tim sospo. Jadi partai tidak akan mendesak Anies Baswedan ya seperti kondisinya Pak Jokowi di 2019. Beda dong, karena ini kami sejajar, setara, kolaboratif, komunikatif, bukan main represi, atau intimidatif. Beda ya kalau koalisi yang lain, tapi kalau kami ini seperti ini gaya mainnya gitu, terbuka dan diskusi. Jadi apakah koalisi akan bubar jalan kalau misalnya cawapresnya bukan dari Demokrat ataupun PKS? Dan apakah partai-partai akan mendesak Anies Baswedan untuk menentukan cawapres dari dua partai ini? Tidak ada ancaman-ancaman, tidak ada paksaan-paksaan, tidak ada ancaman bubar dan sebagainya. Jadi kita ini sudah jalannya udah jauh nih. Ibaratnya perjalanan kita ini sudah mungkin 90% lah ya, menuju ke 100%. Jadi tidak ada itu kekhawatiran-kekhawatiran ke arah sana. Nah kalau PKS sendiri melihat, saya setuju dengan teman-teman mahasiswa. Jadi pemimpin itu bukan hanya memiliki namanya capacity to win, kapasitas untuk menang, tapi yang jauh lebih penting ke depan itu adalah
pasangan capres dan cawapres, dia harus memiliki capacity to govern. Yaitu kapasitas untuk mengelola pemerintahan itu. Tantangan ke depan begitu kompleks. Geopolitik luar biasa. Rivalitas antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Ekonomi, Bu Sri Mulyani bilang gelap dan sebagainya. Jadi ini luar biasa tantangannya. Jadi capacity to govern. Dan yang terakhir, capacity to unite. Nah ini sebagai solidarity maker. Karena kita harus bersatu nanti. Nggak ada lagi tuh era-era seperti 2014 dan 2019. Ketika terpilih, mempersatukan bangsa. Indonesia. Baik, singkat saja Bang Willy menjawab tadi teman-teman mahasiswa, silakan. Dimas, apa yang Anda pikirkan sangat bagus. Kami ingin merealisasikan duit tunggal yang saling komplementari. Apa yang Dimas bilang, kami tidak ingin wapres itu sebagai ban serap. Sepakat sekali. Untuk yang kedua, bahwasanya tugas partai ya itulah kemudian partai ini berat bebannya gitu ya. Satu sisi untuk proses kandidasi, tapi satu sisi juga bagaimana menjaga stabilitas nasional. Untuk itu fungsi representasi di DPR menjalankan itu, fungsi kemudian wakil-wakil atau pembantu-pembantu presiden yang ada di pemerintahan melakukan itu. Jadi tentu hal seperti ini kita lakukan secara bersama-sama dan terbuka. Artinya kami ingin sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik. Ya. Apa yang kemudian publik inginkan, baik kemudian prinsipnya tidak ada kawin paksa lah. Karena kawin paksa itu ya nggak enak pasti. Kita pengen jatuh cinta, falling in love bersama-sama, jalankan semoga samawa nantinya gitu ya. Tolong doain. Kepelaminan juga bersama dengan pasangan yang diinginkan ya, tidak ada paksaan. Nggak jadi samawa nanti. Oke, Mas Adi, apakah seindah yang disampaikan oleh Bang Willy, Mas Zaky atau Bang Khalid, atau ya panggung depan sama panggung belakangnya politik itu berbeda, Mas Adi? Ini kan 3 partai sedang jatuh cinta ya. Belajar jatuh cinta. Jadi tampilan depannya pun juga harus seperti orang yang jatuh cinta, Nana. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif pasti dia diredam biar tidak tampak ke publik. Pertanyaan dua mahasiswa ini saya kira rasional ya. Bahwa siapapun nanti yang akan maju di Pilpres, terutama koalisi perubahan ini, harus punya diferensiasi politik yang berbeda. Jangan sampai 2019 terulang lagi. Bahwa Jokowi dan Prabowo itu kan absolutely hampir 100% sama. Yang membedakan antara Jokowi dan Prabowo itu cuma satu. Prabowo kalau menang jadi presiden ingin jemput Habib Rizik di Arab Saudi. Selebihnya sama, Pak. Nah, saya menarik kalau koalisi perubahan ini, koalisi perubahan ini misalnya tidak melanjutkan IKN misalnya. Pupuk kan itu diturunkan. Continuity and change. Kita nggak tahu nanti yang mau dirubah apa, yang dilanjutkan apa. Kalau basis konstituen pemilih Anies itu kan melihat IKN ini proyek yang dianggap tidak sukses untuk saat ini. Kurang kondusif dan kurang pas. Betul tidak itu adalah narasi besar yang kemudian misalnya dianggap sebagai sesuatu yang berbeda nantinya. Nah terobosan-terobosan itu yang sebenarnya ingin ditunggu betul oleh mahasiswa. Kalau cuma hanya ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini, nggak perlu dengan istilah koalisi perubahan. Berarti kita tunggu gagasan. Gitu. Berarti kita tunggu koalisi perubahan ini visi misinya apa. Itu yang ditunggu oleh pemilih milenial yang jumlahnya hampir 60% pada pemilu 2024, yaitu teman-teman mahasiswa, kemudian generasi Z ataupun generasi milenial. Dan setelah ini untuk menurunkan tensi seperti biasa kita akan menyaksikan sindiran sentilan dari para komika dari komisi.co, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Aldo. Dan aku Gian. Selamat malam bapak-bapak. Selamat malam bapak-bapak semua. Kita udah lama nggak mulai dengan tebak-tebakan, Dok. Waduh, ini agak bahaya biasanya nih Biasa tebak-tebakanku bahaya, cuman mungkin malam ini tidak. Coba Bang. Prank terlucu dan terheboh di dunia politik abad ini. Apa Bang? Katakan tidak pada korupsi padahal dia korupsi. Maaf ya Bang. Di Bolivia, Montenegro ada yang kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Bukan di Indonesia, bukan di Indonesia. Kita balik ke tema aja, Bang. Balik ke tema aja. Kita balik ke tema. Tema hari ini adalah koalisi perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan. Betul. Aku sebagai masyarakat biasa ada 2 pertanyaan, Bang. Apa tuh? Pertama, kapan jalannya?
Dan kedua, kenapa bubar? Kok belum jalan udah bubar? Kita karena nggak tahu, Bang. Ini sama kayak tipe-tipe cowok, kalau datang curhat ke temannya dia bilang, ih aku habis putus. Ditanya sama temennya, kapan jadiannya? Belum. Oh, baru PDKT. Baru PDKT. Oh udah putus, bukan putus. Emang nggak ditolak aja itu berarti. Ditolak aja. Iya. Tapi kalau kita bicara koalisi perubahan, ya. Semua berawal dari pernikahan anak Pak Anies. Oh ada foto yang viral di situ, ada Pak Ahmad Saiku, betul. Ada Pak SBY, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Yusuf Kalla. Oke. Nah di foto itu yang menarik gini, itu kan Nasdem, Demokrat, PKS. Kenapa ada Pak JK? Iya juga. Pak JK ngapain di situ? Ya benar. Pak JK ngapain di situ? Mungkin Pak JK ini tuh kayak senior kampus. Kalau ngelihat tongkrongan maba, pengennya ikut ngumpul, terus kasih nasihat. Iya. Kasih nasihat, benar kan Pak ya? Jadi Maba, masukin, iya. ada maba nongkrong, tiba-tiba masuk di sini ngomong gini. Zaman abang sih nggak ada yang kayak gini. Kalau ada lewat pasti ini. Percaya sama abang. Abang ini pernah di usia kalian. Kalian nggak pernah di usia abang. Yang langsung ngasih arahan ya. Langsung ngasih arahan. Tapi aku tahu Bang kenapa. Apa? Karena aku tuh pernah baca artikel ya. Pak JK tuh pernah ngomong 3 kriteria wakil yang cocok untuk Pak Anies. Wih, apa aja? Ada artikelnya, dia bilang ya, pertama tidak harus punya nama besar, mau bekerja keras, dan mau bekerja sama. Itu netizen langsung mikir, siapa yang dimaksud sama Pak JK? Betul. Aku ya Bang ya, curiga jangan-jangan yang dimaksud sama Pak JK adalah Pak JK sendiri. Jangan-jangan kita kan nggak tahu ya Bang. Pengen promosi tapi terbentur konsekusi. Iya, tipis-tipis aja nyindir. Kita kan nggak tahu betul. Bang. Tapi sekarang sudah mengerucut Dok. Ya. Nama calon wapresnya Pak Anies. Betul. Yang pertama ada Pak AHY. Agus Harimurti Yudhoyono. Betul. Ya. Yang kedua Pak Aher. Aldi Taher. Bukan. Aldi Taher. Bukan ya. Ahmad Heriawan. Nggak tahu Bang. Sorry. Betul. Dan malam ini kita bakal breakdown kelebihan dan kekurangannya. Oh bagus Bang. Pertama Pak AHY, kelebihan. Betul. Kelebihannya adalah anaknya Pak SBY. Betul. Kekurangan. Anaknya Pak SBY. Loh, kok kekurangan? Karena kan dibayang-bayang Bapak. Oh iya. Susah. Iya, benar. Susah. Yang kedua, Pak Aher. Aldi Taher. Bukan, udah 2 kali kok ngomong kayak gini ya. Udah 2 kali. Okay. Ahmad Heriawan. Oke, itu kelebihannya. Dia 2 periode menjabat gubernur Jawa Barat. Aman. Track recordnya jelas? Aman, jelas. Oke, kekurangannya Bang? Kepedean. Kok bisa? Ada artikel dia bilang gini, Pak Aher merasa kecocokan dengan Pak Anies 99,9%. Cocok. Dia merasa 99,9% cocok. Ini kan angka yang hampir sempurna. Betul. Pertanyaanku, perasaan Pak Aher sama Pak Anies tidak pernah kolaborasi bareng. Nggak pernah kerja bareng? Pernah kerja bareng, kok tiba-tiba merasa cocok? Oh, mungkin Pak Aher itu tuh pernah nonton video YouTube, ada Pak Aniesnya. Dia nonton, dia mikir, fix aku cocok banget sama kamu. Mungkin kayak gitu kan Bang, kita nggak tahu. Atau mungkin Pak Aher ini tipe cowok yang kalau deketin cewek, apapun yang ceweknya suka, dia juga suka. Ada yang kayak gitu kan. bener. Apa yang ceweknya suka, dia ikut suka. Ya. Mungkin waktu pertama kali ketemu Pak Anies, apapun yang Pak Anies suka, Pak Aher suka. Ya. Jadi Pak Anies ngomong, Pak Aher, saya ini suka nonton film Spider-Man. Ih, saya juga suka Pak. Betul. Saya suka makan batagor. Ih, saya juga suka Pak. Betul. Ih, Pak Aher, saya sayang sekali sama istri saya. Ih, saya juga sayang sama istri Bapak. Nggak gitu dong Pak Aher. Nggak gitu, kalau itu kelewatan Pak Aher. Gitu kelewatan. Tapi mumpung ada bapak-bapak. Mumpung ada bapak-bapak di sini. Jujur Pak, aku tuh suka banget sama Pak Anies. Kenapa Anies? Karena memang aku tuh udah ngefans dari sejak dia jadi gubernur Bang. Betul. Tapi ada satu kebijakannya yang aku tuh sampai sekarang tuh nggak ngerti. Apa itu Dok? Ketika dia merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat. Emang kenapa? Gini, pas namanya rumah sakit Bang, obrolan sama temen tuh masih nyambung Bang. Oke, kayak gimana? Aku pergi ke rumah sakit, temanku nanya, "Do mau kemana?" "Ke rumah sakit." "Siapa yang sakit?" "Pamanku, doain sehat ya." Oke. Nyambung. Sekarang berubah jadi rumah sehat kan bingung Bang. Jadi bingung percakapannya? Bingung. Aku jalan, temanku nanya, "Do mau kemana?" "Mau ke rumah sehat." "Siapa yang sehat?" "Pamanku, doain cepet sakit ya." Kan jadi bingung kan? Jadi bingung. Tapi apapun itu yang dihasilkan oleh koalisi perubahan, pesan kita cuma satu buat bapak-bapak dari Nasdem, PKS dan Demokrat. Pesan kita cuma satu bahwa masyarakat banyak menaruh harapan kepada koalisi perubahan. Dan jangan sampai hanya jadi kendaraan untuk merebut kembali kekuasaan. Nama saya Aldo. Dan saya Gian, terima kasih. Pecah. Aduh, terima kasih.
Terima kasih Gian dan juga Aldo dari Komisi.co. Hari ini sentilannya oke banget. Bapak-bapak di sini semuanya ketawa. Ingat pemilih milenial jumlahnya 60%, politisi gak boleh baper. Itu tadi dijadikan pesan, dijadikan resapan dalam pembentukan koalisi perubahan nantinya ya. Terima kasih sekali bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Ada Bang Muhammad Khalid, juru bicara PKS, Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakomstra Partai Demokrat, kemudian Bang Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Terima kasih sudah hadir di sini dan kita tunggu nanti bagaimana pengumuman akhirnya, apakah jadi koalisi perubahannya Pak Anies Baswedan ini menuju ke pelaminan atau malah bubar jalan. Sekali lagi waktu yang akan menentukan. Dan saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa di Political Show pekan depan hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.